Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Nah, Abang Moses, gimana kabarnya Bang Moses sekarang? Sehat, kuat, ceria, luar biasa Ina. Pas sekali ya adik-adik ya dengan semboyan kita ya. Nah, adik-adik kita sekarang mau beribadah. Semuanya sudah siap Alkitab sama hatinya kan? Sekarang sebelum kita mulai, Inang mau kasih tahu bahwasannya hari ini adalah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dengan nama Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dengan tema bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nats kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Itu Inang. Ya, udah tahu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan ya Bang ya. Iya Inang. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu sayang sama kita walaupun kita naskala minggu. Kasih Yesus luar biasa. Kita angkat lagu pujian ini ya Bang ya. Iya, ayat 1 dan 4 dari Kidung Jemaat nomor 184. Oke. Oke Inang. Ya, boleh sambil bergoyang ya sayang ya. Berdoa, yang bawa doa Bang Moses ya. Semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Dan berkati juga lah orang tua kami dimanapun mereka berada. Hanya ini doa anakmu, amin. Amin. Ya Bang Moses, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan ada perumpamaan tentang orang bijak dan orang bodoh. Kita menyanyikan sebagai pengantar firman kita ya Abang ya. Iya ini. Oke, adik-adik kalau belum tahu boleh diikuti pelan-pelan ya.
sekarang siapa yang bercerita? Gak tahu Inang, siapa Inang? Gak tahu, Inang kasih tahu ya Bang ya sama Iya, adik-adik Inang. sekolah minggu ya. Iya. Hari ini yang bercerita adalah Inang Diakones Borusinaga. Kita panggil ya Bang ya. Iya Inang. Yuk 3, 2, 1 ya. Inang. Shalom. Shalom Inang. Apa kabar hari Minggu ini? Sehat Inang. Shalom anak-anak di rumah. Apa kabar di rumah? Apakah sehat, bahagia seperti guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat dan seluruh sekolah minggu dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan bagi kita seperti yang sudah dikasih tahu kakak tadi. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 dengan tema bertumbuh dalam firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan bagi kami khususnya anak-anak sekolah minggu di mana kami boleh memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah di rumah kami masing-masing pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini dan biarlah Rohul Kudus-Mu menyertai anak-anak sekolah minggu satu persatu, mengajari mereka sehingga setiap firman yang akan kami baca dan kami dengarkan boleh kami pahami. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya, demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bersama-sama ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Tadi apa temanya, masih ingat? Masih ingat Bang? Masih ingat Kak? Masih Nang, bertumbuh dalam firman Tuhan. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, kalau tadi sebelum membaca firman ini ada satu lagu yang sudah dinyanyikan oleh kakak-kakak di gereja dan kemudian anak-anak juga tentu mengikutinya di rumah tentang seorang yang pintar mendirikan rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan badai datang, banjir naik, tapi rumah itu tetap teguh, tetap kokoh. Nah, saya mau tanya sekarang dengan adik-adik sekolah minggu di rumah dan juga kakak dan abang di sini, pernah nggak melihat satu bangunan, memperhatikan? Pernah Inang. Iya. Apa yang menarik dari satu bangunan? Bentuk bangunannya Inang. Bentuk bangunannya, Terus bahan-bahannya mewah Inang. iya, catnya, jendelanya, Batunya pintunya, batunya, dinding rumahnya. Nah, tetapi ada hal yang sering kita lupakan. Kita hanya melihat, wow, mall ini besar sekali, bangunan ini besar sekali, rumah ini cantik sekali, indah sekali. Tapi kita lupa untuk mengingat yang tidak terlihat dalam satu bangunan. Apa itu? Yaitu pondasi bangunan. Apakah ia kuat atau tidak? Pondasi bangunan, dasar bangunannya. Itu nampak enggak Bang? Enggak Inang. Enggak. Tetapi meski tidak nampak, yang penting dalam satu bangunan adalah pondasinya. Karena kalau hujan datang dan banjir naik, kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan hancur. Bangunan itu akan roboh. Iya. Jadi pondasi itu yang paling penting sebetulnya. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Khususnya dalam pertumbuhan perkembangan rohani
Itu sebetulnya yang penting. Pondasinya apa? Jangan karena kita lihat anak ini sehat, anak ini kuat, anak ini cerdas, anak ini pintar. Kita lupa pondasi yang paling mendasar sebetulnya di dalam kehidupan setiap orang adalah apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Imannya. Sebab bisa saja seorang yang kuat, ya Bang ya, Iya, tadi kan ada lagunya kuat kan? Iya, nah. Nah, badannya sehat dan kuat. Iya, nah. Iya. Ada juga orang yang tampaknya kuat, tampaknya badannya besar, tetapi ketika badai kehidupan menerpa dia, menerjang dia, ketika ada persoalan apa yang terjadi? Dia roboh. Dia hancur. Sebab apa? Karena pondasinya tidak kuat. Dia hanya tampaknya besar fisiknya, tampaknya kuat fisiknya, tetapi sebetulnya pondasi yang menentukan kehidupan orang yaitu rohaninya, kalau itu lemah maka tidak ada gunanya badan yang kuat, badan yang besar. Adik-adik di rumah, itulah yang mau dibicarakan oleh firman ini. Itulah yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus kepada Timoteus. Sebab apa? Sebab penganiayaan akan datang. Dan akan datang penyesat-penyesat. Sehingga kalau pondasi iman mereka tidak kuat, maka mereka akan hancur. Kalau pondasi iman dari Timoteus tidak kuat, maka dia tidak akan bertahan hidup. Sehingga Paulus mengingatkan di sini bahwa untuk bertahan dalam tekanan kehidupan apapun itu, maka pondasi kehidupan kita harus kuat, pondasi iman kita harus kuat, harus berpegang pada pengajaran dari firman Tuhan. Nah, sekarang Inang mau bertanya kepada adik-adik di rumah. Dan Inang juga bertanya kepada kakak-kakak di sini. Dunia ini semakin baik atau semakin jahat? Semakin jahat, Inang. Semakin jahat. Abang Semakin semakin jahat, baik? Inang. Iya, semua bilang semakin jahat. Coba, banyak sekali godaan. Apa itu godaan sekarang? Kalau untuk adik-adik sekolah minggu kan Inang main HP, main gadget, main game. Iya, jadi main HP, main gadget, main game. Alasannya Belajar online. ya belajar online, tapi silap-silap sedikit. Nah itu bahasa Bataknya, bahasa Medannya. Silap-silap sedikit, apa yang terjadi? Main game. Nah kalau main game, apa dampaknya? Apa akibatnya? Coba. Tugasnya nggak selesai lah Inang, tugas Tugasnya sekolahnya. nggak selesai. Iya. Otaknya rusak nggak? Rusak, Inang. Matanya juga rusak Inang. Matanya juga rusak. Nah akhirnya siapa yang rugi? Diri sendiri Inang. Dia sendiri akan rugi. Nah, karena dunia ini semakin jahat, maka Rasul Paulus mengingatkan tidak hanya kepada Timoteus, tetapi juga kita anak-anak sekolah minggu adalah Timoteus Tuhan. Yang diingatkan supaya menang melawan segala kejahatan, karena itu kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Pondasi kita harus kuat. Kita harus berpegang pada kebenaran meski itu tidak mudah. Mudah enggak berpegang pada kebenaran? Mudah enggak untuk membaca firman Tuhan, untuk setia kepada firman Tuhan? Tidak Inang. Tidak. Banyak godaannya kan? Iya Inang. Iya. Apa godaannya lagi? Nonton TV. Iya, nonton TV berjam-jam. Iya Inang. Apalagi? Malas bangun. Malas bangun. Karena kenapa? Kelamaan sudah, main game. Iya, karena sudah capek main game. Iya kan? Abang main game juga? Main game juga, Inang. Iya, itu baik atau tidak? Tapi aku main game, Inang, diatur, Inang. Oh, diatur. Waktunya diatur. Iya, tapi sebaiknya kalau anak sekolah minggu udah boleh nggak main game? Ya kalau Nggak sekarang boleh. belum boleh, Ya, Inang. belum boleh. Nanti matanya sakit, nanti otaknya rusak. Nah, abang ini bilang dia main game karena dia udah bisa mengatur hanya 10 menit dalam satu hari. Tetapi dia baca firman Tuhan 10 jam dalam satu hari. Betul? Betul, Inang. Iya.
Mudah-mudahan ya, kita sedang diproses. Ya, jadi sebetulnya yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa banyak persoalan yang akan muncul di depan. Dunia ini semakin jahat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mau berpegang kepada Tuhan, yang mau teguh di dalam Tuhan, maka ia tidak akan goyah. Dia tidak akan rusak. Dia tidak akan dirusak oleh zaman. Ya. Jadi dia tidak akan main game meski game banyak di situ yang gratis. Iya, dia akan belajar terus dalam kehidupannya. Nah, untuk itu ada harga yang harus dibayar. Apa itu harga yang harus dibayar? Kita kalahkan niat mau main game itu, Nang. Iya, untuk mengalahkan niat main game itu kan harga yang harus dibayar ya, Inang. Ya? Iya, susah kali itu, Inang. Iya, susah kali. Payah. Karena dipanggil-panggil game itu, main kita gitu terus, Inang. Oh iya, dipanggil-panggil terus. Iya, dipanggil hatinya. Berarti adik-adik di rumah juga dipanggil-panggil game, tapi jangan mau kalahkan. Kita harus mengalahkannya dengan apa? Dengan pondasi yang kuat, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Nah, kita melihat di sini. Coba kita ulangi lagi pembacaan kita. Kan dikatakan tadi di dalam ayat ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, kita masuk ke dalam firman ini. Mengapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada Timoteus? Tentu karena ada yang mengajarnya. Kan dibuat di ayat terakhir, coba baca. Ya, di ayat terakhir. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, sekarang Inang mau tanya anak-anak di rumah, pernah enggak ibunya, mama mengajarkan firman Tuhan kepadamu? Sering lah, Inang. Sering. Sering kan adik-adik? Ya. Pernah enggak bapak mengajarkan firman Tuhan kepadamu? Sering juga kan, Sering Bang? juga, Inang. Iya, Inang. Pernah enggak opung mengajarkan firman Tuhan kepadamu? Oh, itu lagi, Nang. Suka dibilangnya terus firman Tuhan itu supaya pahopunya itu baik. Iya. Jadi bagus sekali kalau bapak, mama, opung mau mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Tetapi aneh, akhir ini banyak sekali ibu-ibu, mama-mama yang tidak peduli terhadap perkembangan iman dari anak-anaknya. Kasihan sekali. Bangun pagi langsung pegang HP, main Facebook. Mama main TikTok lagi. Anaknya tidak diperdulikan. Itulah perkembangan di dunia yang jahat. Opung-opung ada nggak seperti itu? Ya ada juga. Bapak-bapak ada sibuk dengan WA-nya, kan? Sibuk. Nah, yang mau dikatakan di sini, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timoteus, dikatakan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sebab sebelumnya sudah dikatakan Timoteus bisa pondasi imannya kokoh kuat di dalam firman Tuhan adalah atas ajaran dari ibunya dan juga neneknya Louis yang mengajarkan kepada dia. Nah, zaman dulu orang Batak begitu enggak? Iya. Apalagi opung. Dia selalu mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Selalu mengatakan jangan melakukan itu sebab nanti Tuhan marah. Dan Tuhan itu sangat ditakuti oleh anak-anak. Bukan ditakuti untuk lari, tetapi dia tidak mau melakukan yang dibenci oleh Tuhan Allah. Tetapi sekarang masih ada enggak seperti itu? Kita jujur aja, masih ada enggak seperti itu orang tua? Masih, Inang, tapi orang tua yang di luar sana lah, Inang. Orang tua guru anak-anak sekolah minggu gak gitu ya, Bang ya? Iya, orang tua anak-anak sekolah minggu. Dan kita berharap seperti itu. Bahwa ibu kita itulah yang pertama kali mengajarkan firman kepada kita. Dan kemudian nenek kita itulah yang mengajarkan firman kepada kita. Di sini tidak dikatakan ayahnya mengajarkan firman kepada Timoteus. Kenapa? Karena memang ayahnya bukan orang Yahudi. Sehingga ayahnya tidak begitu dikatakan di sini bahwa dia juga ikut mengajar
Timotius. Nah, yang mau kita ingat di sini dikatakan mengingat siapa yang telah mengajarkan hal itu, mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Ingat, siapa yang mengajarkan firman kepadamu? Kalau Timotius yang mengajarkan firman kepada dia, yang pertama sekali adalah ibunya, kemudian neneknya. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu siapa yang mengajarkan firman kepadamu? Orang tua kalau di rumah Inang. Ya, Kalau- diajarkan tidak firman? Pastilah Inang. Pasti. Ah, Iya. Kalau di gereja guru sekolah minggu Inang. Iya, jadi saya mau katakan bahwa firman, sumber firman Tuhan, yaitu Alkitab, disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Karena itu anak-anak juga harus mendoakan guru-guru sekolah minggu. Jangan hanya guru sekolah minggu yang mendoakanmu, yang mengajarkannya kepadamu, tapi engkau juga harus mendoakan guru-gurumu. Nah, kalau dikatakan di sini Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil. Berarti dia sudah membaca kitab suci sejak kecil. Dia sudah membaca Alkitab sejak kecil. Siapa dari anak-anak yang membaca Alkitabnya sejak kecil? Sejak dia tahu membaca, tahu mengeja, dan kemudian dia orang tuanya ambil Alkitab untuk dia baca, untuk dia eja. Coba, masih ada nggak? Ada lah Inang anak sekolah minggu horong Daud ya Bang ya? Iya, Depan Daud dibaca ini. Inang. Iya. Iya. Iya, bagus sekali. Jadi bagi anak-anak yang mau belajar membaca, sebetulnya Alkitab adalah kitab yang paling bagus sekali untuk dibaca. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa di ayat yang berikutnya tadi, di ayat yang ke-15. Coba dibaca. Saya Inang yang baca. Ya. Ayat ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kalau kita katakan tadi sejak bisa mengeja, bisa membaca, sebetulnya Alkitab adalah bacaan yang paling luar biasa bagi anak-anak sekolah minggu. Dikatakan begitu sebab dengan membaca Alkitab akan, apa katanya tadi Kak? Akan menuntun kita kepada Pengenalan kepada Kristus Iya. Yesus. akan menuntun kita kepada pengenalan Yesus Kristus. Akan menuntun kita untuk mengenal kasih Allah. Akan menuntun kita kepada kehidupan. Karena setiap firman yang dituliskan di dalam Alkitab adalah kebenaran dan jalan keselamatan. Karena itu adik-adik di rumah, mari kita baca kitab suci terus. Dan kita dengarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sebab Paulus mengatakan tidak hanya membaca penting, tetapi juga melakukannya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Kita membaca firman Tuhan untuk saling mengasihi, maka kita melakukan kasih. Mengasihi Allah, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri tentu kalau kita mengasihi Tuhan Allah. Karena itu mari kita terus menerus hidup di dalam kitab suci, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan supaya kita menjadi kuat melawan dunia yang semakin jahat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Supaya anak-anak sekolah minggu ini mulai dari kecil hingga dewasa kelak mereka kuat karena imannya yang teguh. Sehingga apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ke depan, mereka tidak tergoyahkan, dan kami tahu bahwa Tuhan menyayangi anak-anak ini dan berkat Tuhan akan melimpah atas mereka. Karena itu Bapa, biarlah setiap orang tua yang melahirkan mereka Engkau berkati. Setiap orang tua yang terus menerus mengajarkan firman kepada anak-anak sekolah minggu ini Engkau berkati.
supaya Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan atas orang tua mereka semakin giat lagi untuk mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Inang. Nah sekarang adik-adik sebelum kita mengumpulkan persembahan, Inang dan Abang mau mengingatkan untuk kembali mengisi celengan. Nah ini udah bulan berapa nih Abang? Apa Inang? Udah bulan berapa ini? Ini bulan 10 Inang. Nah berapa bulan lagi mau dikumpul Bang? 2 bulan lagi Inang. 2 bulan lagi. Biasanya itu Bang di akhir November ya Bang ya. Iya, Inang. Nah, buat adik-adik yang sudah mengisi boleh kalau sudah penuh celengannya Bang boleh diantar ke guru sekolah minggunya Inang. Iya nanti bisa dicari kalau adik di sektor mana ada di situ guru sekolah minggunya. Nah kalau yang penuh boleh dipenuhkan sampai batas waktu yang akan diberitahu oleh kakak guru sekolah minggu. Untuk apa ini Abang celengan kita nih? Untuk membangun gedung perkantoran kita Inang. Gedung sekolah minggu Inang. Gitu, Iya. Inang. Tadi Inang keliling-keliling sebentar kan Inang diakones kan. Inang lihat udah mulai 80% sudah mulai selesai Abang. Iya. Jadi untuk menyelesaikan gedung sekolah minggu supaya kalau COVID sudah selesai anak sekolah minggu bersekolah minggu di gedung baru. Iya, jadi adik-adik sekolah minggu jangan jenuh-jenuh untuk mengisi celengan ya. Kalau ada uangnya dikasih mama uang jajan, kanlah sebagian ke celengannya. Oke, yang kedua untuk adik-adik sekolah minggu jika ada PR dari full timer boleh dikerjakan terus videokan dikirim kepada nomor yang ada di bawah ini ya Bang ya. Iya dikirim. Nanti pas mau Natal Inang ada pemberitahuan buat adik-adik sekolah minggu yang rajin memberikan ayat hafalannya dikirim terus tiap minggu ya Bang ya. Iya, jadi sekarang pengumumannya sudah selesai. Adik-adik di rumah boleh dipersiapkan uang persembahannya ya. Dilipat 2 saja, nanti dikasih sama Sintua sektornya melalui mamanya masing-masing. Nah kita akan angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu apa Bang? Baca kitab suci. Ya kita nyanyikan 2 kali ya Bang ya. Iya, semuanya boleh bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Bang ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Rohul Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin.
kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada pun hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau nyanyiin lagu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semangat ya nyanyiinnya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Ya 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Asante. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang